bahwa kiamat itu terjadi per detik. Sekarang terjadi di mana-mana di belahan bumi. Karena banyaknya bintang-bintang, planet-planet, dan salah satunya adalah planet bumi. Planet bumi kita ini menunggu giliran saja kapan akan pecahnya seperti itu. Jadi ketika pecahnya itu seperti merah mawar. Ini yang disampaikan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. Kalau NASA baru menemukan pada abad ke-20 dengan ditemukannya oleh Hubble, teleskop Hubble. Nah, ini baru ditemukan itu. Bumi kita Bapak dan Ibu itu sudah didiami 209.000 tahun. Telah terjadi beberapa kali peradaban. Dulu kita tidak pernah ada. 100 tahun yang lalu kita tidak ada. Dan sekarang kita ada. Karena kita juga diciptakan. Dan semua juga diciptakan. Dan akhirnya juga akan tiada. Siapakah yang dapat menghidupkan kembali setelah menjadi tulang belulang di dalam tanah? Dijawab langsung juga oleh Allah. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Siapa Bapak dan Ibu yang akan menghidupkan kembali? Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama. Sebelumnya juga tidak pernah mengira saudara-saudara kita yang ada di Cianjur sana akan kehilangan saudaranya, akan kehilangan anaknya, akan kehilangan suaminya. Tidak pernah. Kami ingin menyampaikan 3 hal yang harus kita lakukan untuk bagaimana agar kesempatan yang Allah berikan, yang masih Allah berikan kepada kita, entah berapa jam lagi, entah berapa hari lagi, entah berapa minggu lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, yang kita tidak tahu. Yang jelas waktunya pasti akan datang. Bisa saja hari ini pertemuan terakhir bagi kita. Siap tidak siap kita harus berangkat. Tidak ada lagi waktu kita. Lihat Bapak dan Ibu, siapa-siapa yang sudah dipanggil oleh Allah. Teman kita, mungkin sesama sekolah kita, teman kita yang seusia dengan kita juga, mungkin anak kita juga, adik kita juga sudah dipanggil oleh Allah. Coba kita lihat ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah kita, untuk sebagai bahan renungan bagi kita, agar kita siap, agar kita mempersiapkan diri kita. Kalau tidak Bapak dan Ibu, waktu ini akan berjalannya terus tanpa ada makna. Kita tidak pernah menanam. Kali lagi Bapak dan Ibu, tak pernah akan bisa kita panen apapun juga ketika engkau tidak pernah menanamnya. Tugas kita memang mulia. Guru-guru di sekolah, kepala sekolah dan sebagainya mulia untuk mencerdaskan bangsa ini. Tugas yang mulia. Tapi Bapak dan Ibu, tugas yang mulia ini sudahkah kita hayati dengan penuh jiwa kita, dengan niat kita yang ikhlas, sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala? Lihat wajah anak-anakmu sekarang Bapak dan Ibu. Bayangkan wajahnya sekarang, gimana dia sekarang, apa yang baru yang bisa dilakukan? Atau ketika kau nanti meninggal dunia, dikabarkan kepada anak-anakmu semua, dia akan pulang, dia membawa kamera pulang, dia akan memoto. Ketika engkau dimakamkan, dia akan memfoto. Ketika menyalatkan, dia akan memfoto. Ketika diminta untuk jadi imam salat, dia tidak mau. Saya tidak bisa, nggak kuat, segala macam alasannya. Ketika memasukkan ke kubur, dia juga tidak mau. Memandikan apalagi dia tidak bisa. Jangankan akan mendoakan setelah kita masuk ke dalam tanah, untuk menyelesaikan kita saja, mengantarkan ke dalam kubur dia tidak mampu. Apa yang kita harapkan dari anak-anak kita kalau dari sekarang kita tidak mampu menciptakan, menjadikan anak kita menjadi anak yang saleh? Nah, satu saja permintaan ibu, permintaan bapak padamu, nak. Sudah berapa kali ibu memandikan kamu dari dulu waktu kecilmu? Hanya 1 kali saja, nak, kalau bisa.
Engkau memandikan ibu di saat mandi ibu yang terakhir, itu saja enggak. Bisa enggak kita? Sepanjang hidup kita. Kemudian yang di sebelahnya, hitung juga berapa maksiat yang pernah kulakukan selama ini. Diri kita tidak akan pernah bohong, Bapak dan Ibu. Berapa aku pernah melakukan maksiat, kebohongan, kedustaan. Kepada siapa, di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kadis, Bapak-bapak para pejabat eselon 3, eselon 4 dan seluruh keluarga besar Dinas Pendidikan Sumatera Barat, kemudian Kepala Cabang Dinas, Kepala Sekolah yang hadir secara virtual, hadirin hadirat yang berbahagia. Bahagia sekali kembali kita Allah pertemukan di majelis ini. Mudah-mudahan majelis ini menambah keimanan kita, meningkatkan silaturahim kita, dan mengantarkan kita untuk mencari bekal kita untuk menuju kepada hari kita yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita sampai kepada judul kita, saya ingin sedikit menyampaikan teori ya, untuk mengingatkan kita semua. Mungkin Bapak dan Ibu semua pernah mendengar namanya teori expanding universe. Adalah teori alam raya ini mengembang. Ini adalah yang pertama dulu itu disampaikan oleh Edwin Hubble di tahun 2019 dengan ditemukannya teleskopnya. Jadi dari teleskop Hubble ini dia dapat dan menangkap bahwa semua planet-planet kita ini mengembang, saling menjauh. Jadi kalau kita diibaratkan Bapak dan Ibu sama seperti balon ya, ada anak kita yang ini balon, di situ ada bintik-bintiknya, dia sering mendekat dan kemudian dia akan pecah gitu. Itu artinya bahwa bermiliar-miliar bintang-bintang yang ada, planet-planet yang ada, ini akan bertemu pada satu titiknya, setiap saat akan pecah seperti itu. Artinya itu yang dikatakan kiamat. Jadi kiamat itu Bapak dan Ibu dengan teori ini, kemudian dalam tangkapan yang ditangkap dengan kamera infrared yang sangat luar biasa, ini ditemukan ledakan-ledakan itu seperti bunga mawar merah. Jadi setiap saat, dapat kita bayangkan Bapak dan Ibu, bermiliar-miliar banyaknya bintang-bintang kepunyaan Allah. Jadi dari yang ditangkap itu ada saja terus yang pecah. Itu seperti bunga mawar merah. Nah, itu yang ditangkap. Kemudian Bapak dan Ibu, dalam Al-Quran ini dijelaskan dalam surat Ar-Rahman, fa'idan sakkatis sama fakanat wardatan kaddihan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Surat Ar-Rahman ayat 37. Apabila langit telah terbelah seperti merah mawar. Ayat Bapak dan Ibu. Jadi dalam Al-Quran ini yang 14 abad yang lalu dijelaskan bahwa langit itu terbelah seperti merah mawar. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua, bahwa kiamat itu terjadi per detik,
sekarang terjadi di mana-mana di belahan bumi. Karena banyaknya bintang-bintang, planet-planet, dan salah satunya adalah planet bumi. Planet bumi kita ini menunggu giliran saja kapan akan pecahnya seperti itu. Jadi ketika pecahnya itu seperti merah mawar. Ini yang disampaikan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. Kalau NASA baru menemukan pada abad ke-20. Dan dulunya semuanya ini tidak pernah ada, dan sekarang menjadi ada. Ini juga dibuktikan secara ilmu pengetahuannya dengan teori Big Bang, yang Bapak Ibu bisa mengakses juga nanti, bisa melihat nanti. Bahwa karena dia mengembang itu, coba bayangkan Bapak dan Ibu, dia mengembang, kalau ditarik mundur, dia akan mengecil. Mengecil. Artinya dulunya itu sangat kecil dan padu, dan inilah yang meledak. Itulah yang Big Bang itu. Nah, yang ingin saya sampaikan juga dengan teori ini, bahwa alam semesta itu dulu tidak pernah ada dan sekarang menjadi ada. Diperkirakan 18 miliar tahun yang lalu itu terjadinya ledakan yang besar itu ketika ditarik mundur dengan ini. Ini semua teori menyampaikan itu, baik itu yang didapat oleh Stephen Hawking, Hubble dan semuanya, Einstein dan semuanya, ini dasar-dasar teorinya seperti itu. Artinya sekali lagi, dari ketiadaan sekarang dia menjadi ada. Itu bumi. Bumi kita Bapak dan Ibu, itu sudah didiami 209.000 tahun. Telah terjadi beberapa kali peradaban. Ini penelitiannya. Berapa kali peradabannya. Dan kita juga menunggu apakah terjadinya apa kiamat bumi kita ini, apakah bencana seperti yang terjadi kan? Nah, ini kejadian-kejadian yang bahwa dari semua yang ada ini nanti akan tiada. Nah, kita tarik kita sekarang. Kita hidup di bumi kita. Dulu kita tidak pernah ada. 100 tahun yang lalu kita tidak ada. Dan sekarang kita ada. Karena kita juga diciptakan. Dan semua juga diciptakan. Dan akhirnya juga akan tiada. Nah, itu. Jadi kalau tadi Pak Kadis menyampaikan, ya kesempatan. Kenapa dikatakan kesempatan? Karena waktu kita dibandingkan 209.000 tahun yang pernah ada bumi ini, manusia pernah, kita berapa tahun? Ya paling, kalau umur harapan hidup itu sekarang 72 tahun. 72 tahun. Tidak semuanya kita akan mencapai 72 tahun. Ada yang 80 tahun atau 70 sampai 80 tahun berapa. Jadi kalau kita bandingkan dengan interval waktu sangat singkat sekali Bapak dan Ibu. Pendek sekali waktu kita untuk pulang. Disingkat tadi dibacakan oleh ori kita. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Apakah kalian masih akan ingkar kata Allah? Dulu kalian mati, tidak pernah ada. Kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan, dan dihidupkan kembali. Bapak dan Ibu, soal hidup dan mati, dulu kita memang tidak pernah ada. Yakin kita tidak pernah ada 100 tahun yang lalu. Dan sekarang kita nyata. Kemudian juga kita pasti mati. Lihat anak kita ada yang mati, ibu kita memang sudah ada yang meninggal, kemudian juga suami, istri, orang tua, teman kita. Setiap buka setiap hari WA kita hari ini, tidak ada yang tidak pernah lepas grup-grup kita Bapak dan Ibu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati. Semua makhluk mati. Hewan mati, tanam-tanaman mati. Bedanya dengan kita sebagaimana pernah kita sampaikan pada kajian-kajian yang lalu. Kita akan kembali lagi, dihidupkan kembali. Kita akan kembali. Kalau hewan, tanam-tanaman dan semuanya mati, sudah jadi tanah dia. Kalau kita tidak, kita kembali. Bapak dan Ibu, siapakah yang menghidupkan kita kembali? Kita sering membaca Bapak dan Ibu dalam surat Yasin.
Qala may yuhyil idama wa hiya ramim. Ini pertanyaannya. Siapakah yang dapat menghidupkan kembali setelah menjadi tulang belulang di dalam tanah? Dijawab langsung juga oleh Allah. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Siapa Bapak dan Ibu yang akan menghidupkan kembali? Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama. Kan sering bertanya kita, lekah mungkin lahan hancur dalam tanah dihidupkan kembali? Ini Allah menjawab. Siapa? Dialah Allah yang pernah mencipta. Dari tiada saja bisa Allah ciptakan menjadi ada. Apalagi dari yang sudah ada untuk dihidupkan kembali. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu kita, itu saya, itu Bapak dan Ibu semua, dan kita akan kembali. Kalau saja Bapak dan Ibu bahwa kita tidak yakin akan hal itu terjadi, kita akan sama dengan hewan, akan sama dengan tanaman. Setelah kita mati tidak ada persoalan kita lagi. Tapi karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, akan memerlukan bekal untuk kembali itu, untuk pulang itu. Makanya kapan waktunya? Waktunya ya sekarang Bapak dan Ibu. Ya sekarang waktunya bagi kita. Untuk itu barangkali kita memang sudah hidup, ada yang 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 58 tahun dan semuanya. Sudah hidup kita. Tinggal kita menunggu giliran kita. Di usia berapa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak satu pun yang bisa mengetahui kapan ajal itu akan menjemput kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti kami sampaikan tadi, waktu ini sangat sempit. Tadi saya diskusi dengan Pak Kadis juga. Cepat saja waktu ini berlalu sekarang. Saya sudah pensiun tanggal 1 kemarin Pak Kadis. Belum lama ini rasanya saya pindah ke provinsi. Belum lama ini saya masih ingat juga ketika LPD juga Pak Kadis juga sampaikan seperti itu. Belum lama rasanya. Dan ketika kita juga ingat teman-teman kita di SMA, belum lama juga kita rasanya bersama-sama. Sekarang sudah pensiun. Bapak dan Ibu juga semua kan pensiun nantinya. Setelah pensiun ya, dari menunggu sampai kapan kita dijemput. Mungkin juga belum pensiun sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada garansi semua. Kita akan mati setelah kita pensiun, tidak ada juga. Kita akan mati pada umur sekian setelah anak kita tamat, setelah kita punya menantu juga tidak ada yang bisa memberikan garansi. Dalam genggaman Allah, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Maka dari itu Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita melihat Allah memperlihatkan ayat-ayatnya setiap saat kepada kita. Tiap waktu kepada kita, silih bergantinya Allah pertontonkan bencana demi bencana. Di Cianjur kemarin juga, sebelumnya juga. Tidak pernah mengira saudara-saudara kita yang ada di Cianjur sana akan kehilangan saudaranya, akan kehilangan anaknya, akan kehilangan suaminya. Tidak pernah mereka berpikir. Sama dengan kita sekarang Bapak dan Ibu. Kita yang duduk di masjid ini dan kita yang mendengarkan ceramah ini melalui virtual juga, tidak pernah kita berpikir apapun juga. Sama dengan saudara kita yang di Cianjur, tidak pernah mereka berpikir sebelumnya bahwa kampung mereka akan diporak-porandakan. Begitu juga kita dulu waktu gempa di 2009 dulu di Padang. Tapi kalau Allah mengendaki terjadi. Banyak hal setiap hari Allah pertontonkan. Tinggal kita membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bapak dan Ibu, karena waktu ini sempit Bapak dan Ibu. Tidak lama waktu kita dibandingkan dengan usia bumi tadi, umur manusia di bumi tadi. Lamanya bumi ini dihuni oleh manusia. Hanya kita dapat jatah, ya, tidak akan lebih dari 100 tahun, kalaupun ini jarang sekali. Balik 90 tahun, 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun, dan ada yang kurang. Mumbang jatuh, kalaupun jatuh kepada Ibu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pada kesempatan yang baik ini,
kami ingin menyampaikan 3 hal yang harus kita lakukan untuk bagaimana agar kesempatan yang Allah berikan, yang masih Allah berikan kepada kita, entah berapa jam lagi, entah berapa hari lagi, entah berapa minggu lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, yang kita tidak tahu. Yang jelas waktunya pasti akan datang. Bisa saja hari ini pertemuan terakhir bagi kita. Bisa saja hari ini salat yang kita lakukan tadi di salat subuh salat yang terakhir kita. Ini tidak ada yang bisa menjamin kita. Jadi 3 hal yang ingin kami sampaikan kepada Anda dalam kajian kita yang 25 menit ini. Masih tinggal 15 menit ya, 5 menit ya. Yang pertama Bapak dan Ibu, saya mengajak kita semua untuk merenungkan, untuk melihat peluang hidup kita. Renungkan peluang kita, bagaimana peluang saya sih untuk hidup ini. Mungkin usia kita lihat secara matematisnya. Mungkin juga penyakit kita lihat. Oh ya, saya sudah sakit jantung ya. Oh, saya sudah sakit ini ya. Saya sudah sakit ini ya. Kita coba mana? Kira peluang bagaimana lagi? Itu kalau kita hitung-hitung usia semuanya, penyakit, kemungkinannya. Tapi ada yang tidak bisa kita prediksi. Kalau Allah mengendaki, yang akan terjadi tanpa penyebab penyakit pun, tanpa usia pun juga. Kalau waktunya finish itu sudah sampai, tidak ada lagi. Siap tidak siap kita harus berangkat. Tidak ada lagi waktu kita. Lihat Bapak dan Ibu, siapa-siapa yang sudah dipanggil oleh Allah. Teman kita, mungkin sesama sekolah kita, teman kita yang seusia dengan kita juga, mungkin anak kita juga, adik kita juga sudah dipanggil oleh Allah. Coba kita lihat ke kiri, ke kanan, ke atas dan ke bawah kita, untuk sebagai bahan renungan bagi kita, agar kita siap, agar kita mempersiapkan diri kita. Kalau tidak Bapak dan Ibu, waktu ini akan berjalannya terus tanpa ada makna. Kita bekerja dengan rutinitas kita setiap hari. Guru mengajar ke sekolah, kita bekerja ke kantor dan semuanya tanpa kita terasa. Habis saja waktu itu terbuang, finish, tidak ada lagi. Bekal kita tidak ada, dan kita juga tidak ada. Bapak dan Ibu, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak seorang diri pun yang tahu apa yang terjadi pada esok hari. Esok itu next. 1 menit, 1 jam, 1 hari, 2 hari, 3 hari, setahun dan semuanya. Itu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang diri pun yang tahu juga di mana dia akan mati. Apakah kita akan mati di jalan raya? Apakah kita akan mati di tengah samudera? Apakah kita akan mati di udara? Apakah kita akan mati juga di pembaringan? Atau mungkin kita bisa mati di tempat maksiat, bagi orang yang suka maksiat. Atau kita mati ketika kita beribadah. Apakah kita akan mati ketika kita sedang sholat, ketika sedang membaca Al-Quran? Itu pilihan Bapak dan Ibu. Kalau kita yang ingin mati dalam keadaan beribadah dekat dengan Allah, tentu hari-hari kita bersama dengan Allah. Ya kita lepaskan. Waqtasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguh kepada tali Allah. Tidak lepas. Kita gigit dengan geraham kita. Tanpa lepas ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, baru kita mati bersama dengan Allah dengan menyebut namanya. Ini perlu kita renungkan. Peluang kita, kapan sih saya akan mati?
Bagaimana keadaan kematian saya yang saya harapkan? Kita sendiri yang merenungkan dan kita sendiri yang membuat perencanaan. Tidak ada orang lain, Bapak dan Ibu. Karena yang akan mati itu adalah kita, bukan orang, bukan buya, bukan ustadz, bukan guru, bukan orang tua, bukan siapa-siapa. Kemudian Bapak dan Ibu, setelah kita meyakini, memprediksi, mempersiapkan semua satunya, kita apa bekal kita? Ini pertanyaan yang kedua. Apa bekal yang bisa kau bawa untuk menghadapnya, untuk menghadap Sang Khalik? Bekal apa? Apakah rumahmu? Apakah harta? Deposito? Anak-anak yang sudah jadi sarjana, sudah kaya raya, atau mungkin jabatan kita? Apakah yang itu bekal kita? Bapak dan Ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang akan bisa kita panen, Bapak dan Ibu, kalau kita tidak pernah menanam. Kali lagi Bapak dan Ibu, tak pernah akan bisa kita panen apapun juga ketika engkau tidak pernah menanamnya. Dan apa yang ditanam itulah yang bekal yang akan kita panen nanti. Bapak dan Ibu, apa baru yang kita tanam dalam hidup kita? Apakah profesi kita? Iya, profesi kita ini mulia Bapak dan Ibu. Kita ASN, abdi negara, abdi masyarakat. Cuma apakah betul kita menghayati panca prasetya korpri itu yang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ASN, sebagai iman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan jujur, bertanggung jawab dan semua dijelaskan di sana. Baca lagi Bapak dan Ibu, panca prasetya korpri. Tugas kita memang mulia. Guru-guru di sekolah, kepala sekolah dan sebagainya mulia untuk mencerdaskan bangsa ini. Memang tugas yang mulia. Tapi Bapak dan Ibu, tugas yang mulia ini sudahkah kita hayati dengan penuh jiwa kita? Dengan niat kita yang ikhlas sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Dan ketika ini memang niat kita sejarah panjang semuanya yang kita lakukan. Mulai dari kita berangkat dari rumah kita, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Niatkan Bapak dan Ibu, agar dia bisa menjadi bekal kita profesi ini Bapak dan Ibu. Bukan untuk menjadi ancaman bagi kita nanti. Ini adalah amanah. Ketika amanah ini kita pegang, amanah dari Allah, ini akan menjadi ladang amal bagi bekal kita untuk pulang kepadanya. Tapi kalau hanya sekedar profesi, mendapatkan upah, ya sudah, kita telah menerima upah setiap bulan. Kalau hanya upah yang kita harapkan, sudah selesai. Inilah yang saya kerjakan, ini yang saya terima, ya selesai. Tapi ketika menjadi niat karena pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, ini berbeda Bapak dan Ibu. Ini akan menjadi bekal bagi kita. Niat kepada Allah. Bagaimana kajian kita yang lalu, ikhlas, syukur, pasrah, kita jelaskan yang lalu. Kemudian Bapak dan Ibu, kita harus menanam sekarang. Sedekah kita, infak kita, pembangunan anak yatim, fakir miskin, sedekah kita tanamkan itu semua. Apa yang kita lihat di lingkungan kita, keluarga kita, orang-orang miskin yang ada di sekitar kita, pembangunan-pembangunan di jalan Allah, pondok tahfiz, masjid, musala, tempat ibadah semuanya menjadi sedekah jariah yang akan mengalir nanti sebagai bekal kita. Bapak dan Ibu, bekal kita itu
ilmu yang kita ajarkan yang bermanfaat. Yakin Bapak dan Ibu, para guru-guru mengajarkan ilmu kepada anak-anaknya semua. Sepanjang ilmu itu, beruntung Bapak dan Ibu, para guru-guru yang setiap hari mengajarkan ilmu kepada anak peserta didiknya. Selama ilmu itu diamalkan, ini menjadi pahala yang mengalir. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu, kalau itu engkau lakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya profesi. Ilmu sedekah jariah yang mengalir. Kemudian yang kedua, bekal kita adalah anak yang soleh. Sudahkah kita mendidik kita menjadi anak yang soleh, Bapak dan Ibu? Bayangkan Bapak dan Ibu, anak-anak kita sekarang. Bayangkan anakmu Bapak dan Ibu. Kalau kita sekarang meninggal dunia, yang ringan saja Bapak dan Ibu, sudah mampukah dia untuk memandikan kita? Sudah mampukah dia untuk menyalatkan kita? Ini saja. Sudah mampukah dia nanti untuk mendoakan kita? Lihat wajah anak-anakmu sekarang Bapak dan Ibu. Bayangkan wajahnya sekarang. Gimana dia sekarang? Apa yang baru yang bisa dilakukan? Atau ketika kau nanti meninggal dunia, dikabarkan kepada anak-anakmu semua, dia akan pulang, dia membawa kamera pulang. Dia akan memoto. Ketika kau dimakamkan, dia akan memfoto. Ketika menyalatkan, dia akan memfoto. Ketika diminta untuk jadi imam salat, dia tidak mau. Saya tidak bisa, nggak kuat, segala macam alasannya. Ketika memasukkan ke kubur, dia juga tidak mau. Memandikan apalagi dia tidak bisa. Jangankan akan mendoakan setelah kita masuk ke dalam tanah. Untuk menyelesaikan kita saja, mengantarkan ke dalam kubur, dia tidak mampu. Apa yang kita harapkan dari anak-anak kita? Kalau dari sekarang kita tidak mampu menjadikan anak kita menjadi anak yang saleh. Nah, satu saja permintaan ibu, permintaan bapak padamu, nak. Sudah berapa kali ibu memandikan kamu dari dulu waktu kecilmu? Hanya satu kali saja, nak. Kalau bisa, engkau memandikan ibu di saat mandi ibu yang terakhir, itu saja, nak. Bapak dan ibu tidak ingin orang lain yang memasukkan ke dalam kubur, nak. Bapak dan ibu, siapkan anak-anak kita. Bapak dan ibu. Kemudian yang ketiga, kalkulasikan Bapak dan ibu. Semoga aja Bapak dan ibu sekarang menghitung, membuat neraca. Neraca itu boleh Bapak dan Ibu tulis nanti di rumah. Coba hitung-hitung Bapak dan Ibu. Berapa kebaikan dan kebaikan yang sudah saya lakukan dalam hidup saya. Catat itu. Ya. Boleh per hari, per minggu, per bulan, per tahun, dan sepanjang hidup kita. Kemudian yang di sebelahnya, hitung juga berapa maksiat yang pernah kulakukan selama ini. Diri kita tidak akan pernah bohong Bapak dan Ibu. Berapa aku pernah melakukan maksiat, kebohongan, kedustaan. Kepada siapa, di mana? Tulis Bapak dan Ibu. Catat. Di waktu remajamu apa yang kau lakukan. Selain kau dewasa apa yang kau lakukan. Selain kau bekerja apa yang kau lakukan. Lihat satu persatu potret wajahmu, kau tampilkan dalam tulisan sendiri. Bandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang pernah kau lakukan. Kemudian timbang neracanya, kiri dan kanan, kemana beratnya. Sekiranya memang telah berat ke kanan, alhamdulillah. Bagaimana kita mempertahankan dan meningkatkan akan lebih berat lagi. Dan sekiranya memang lebih ke kiri yang lebih beratnya padanya. Kesempatan kita mulai hari ini untuk kita berbenah diri, tubu ilallah taubatan nasuha. Taubat. Tidak ada lagi waktu Bapak dan Ibu.
Kita tidak punya waktu yang banyak lagi. Segera Bapak dan Ibu, secepat mungkin kita lakukan semuanya. Tidak ada lagi kita bisa berharap banyak. Dan setelah engkau nanti menjadi mayat Bapak dan Ibu, orang tidak akan lagi menyebut namamu Bapak dan Ibu. Jangankan gelar nama, saat kita punya gelar, tidak akan disebut nama saja, kita tidak pernah sebut lagi. Orang akan menyebut mayat. Sehebat apapun kita akan hilang dalam waktu yang tidak lama. Oh, jabatan kita, pekerjaan kita, kita khawatir kalau kita tidak akan bisa mengerjakan. Banyak orang yang bisa mengerjakan. Dan akan pensiun saya, kita banyak orang. Saya aja pensiun sekarang, udah banyak orang yang pengen untuk ikut pansel. Tadi Pak Sek juga pengen ikut pansel nanti. Tidak ada lagi. Jangan kita mengatakan kalau tidak bukan saya ini gimana nanti ini. Enggak. Kalau saya mati bagaimana anak-anak saya? Tidak. Bagaimana istri kita? Tidak. Sudah mati, kita selesai kita semua. Keluarga kita akan berduka selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kemudian mulai lupa. Kalau memang ada anak yang saleh, dia akan tetap mendoakan kita, Bapak. Kalau tidak juga akan hilang dengan sendirinya. Paling ingat sekali setahun, karena orang jadi tradisi untuk Marsian Pusaro menjelang puasa. Ya sekedar itu. Nah, apa yang kita cari sekarang? Kalau kita hanya seperti itu, kapan mayatnya datang? Jam berapa mayatnya? Di mana mayatnya disemayamkan? Di mana mayatnya dikuburkan? Tidak ada lagi disebut nama kita, tidak ada lagi disebut nama. Baringkan mayatnya, bawa mayatnya ke sini. Apa yang kita harapkan? Karangan bunga, papan bunga yang tebaran sepanjang 2 kilo, tidak ada artinya, tidak ada gunanya untuk kita. Kalau tidak bekal yang kita bawa tadi Bapak dan Ibu. Bapak Ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, saya sendiri, Bapak Ibu semua, kita memanfaatkan waktu yang masih tersisa ini untuk menjadi hambanya Allah, berpegang kepada talinya, menjadikan sisa hidup ini sebagai ladang amal bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pegang Bapak dan Ibu, cintai Allah di atas segala-galanya. Ketika cinta itu tertingginya kepada Allah, tidak ada yang lain yang kita sebut nanti kecuali kelima, la ilaha illallah. Itulah kematian yang kita harapkan, kematian yang husnul khotimah. Dari sekarang kita saling mendoakan semoga husnul khotimah. Semoga Bapak dan Ibu semua husnul khotimah, dan doakan juga saya husnul khotimah. Jangan nanti setelah saya jadi mayat kepada Ibu sampaikan semoga husnul khotimah. Dibaca di WA-nya, innalillah meninggal dunia bini wali dan tuan batua dikirim. Semoga husnul khotimah. Sudah mati saya Bu. Tidak perlu lagi di husnul khotimah. Husnul khotimah akhir yang baik. Jadi sekarang kita sering mendoakan semoga husnul khotimah. Banyak pada billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.